Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Wisabila dengan NIM C1C025075. Di sini saya akan menyampaikan isi dari makalah saya dengan materi stel-sel dalam pemungutan pajak, kendala dalam pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak yang terkait dalam perpajakan, dan penggolongan pajak. Yang pertama, pengertian dari stel-sel pajak, yaitu sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Stel-sel sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu stel-sel nyata. Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stel-sel nyata sendiri mempunyai keuntungan, yaitu pajak yang ditetapkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau realistis. Sedangkan kelemahannya yaitu pajak baru dapat dipungut setelah tahun berjalan berakhir. Yang kedua yaitu stel-sel anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan 1 tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Nah, keuntungan dari stel-sel anggapan yaitu pajak dapat dipungut pada tahun berjalan tanpa menunggu akhir tahun. Kelemahannya yaitu pajak yang dibayar fiktif. Yang terakhir, stel-sel campuran. Stel-sel ini merupakan kombinasi antara stel-sel nyata dengan stel-sel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sedangkan kebalikannya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. Kemudian, kendala dalam pemungutan pajak. Yang pertama, kurangnya sosialisasi pemerintah kepada wajib pajak atau masyarakat. Kemudian, sebagian tingkat ekonomi wajib pajak yang rendah. Database yang masih jauh dari standar internasional. Yang terakhir, lemahnya penegakan hukum. Lalu, bentuk perlawanan pajak. Bentuk perlawanan pajak sendiri ada dua, perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif yaitu terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat berhubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara. Seperti perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Kemudian sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat, dan sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Bentuk perlawanan kedua yaitu perlawanan aktif. Maksudnya yaitu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan pada fiskus, yaitu penarik pajak atau pemerintah, dengan tujuan menghindari pajak. Ada dua bentuk perlawanan aktif yaitu tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance yaitu upaya meringankan pajak dengan tidak melawan undang-undang. Misalnya, mengajukan keringanan pajak. Yang kedua, tax evasion yaitu upaya untuk meringankan pajak dengan melanggar undang-undang, seperti melakukan penggelapan pajak. Lalu, pihak yang terkait dengan perpajakan. Pihak pertama adalah negara sebagai organisasi politik yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, pajak merupakan salah satu sumber finansial bagi negara. Oleh karena itu, negara mempunyai kewenangan untuk memaksa warga negaranya membayar pajak melalui sistem perundang-undangan yang telah berlaku. Pihak kedua yaitu badan, lembaga, institusi yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai pendukung roda perekonomian dalam sebuah negara, baik badan atau lembaga atau institusi milik negara ataupun swasta. Setiap badan, lembaga, institusi yang mengeksplorasi alarm di Indonesia memiliki kewajiban kepada negara dalam bentuk pajak. Kemudian negara mendistribusikan dana pajak tersebut untuk kepentingan rakyat banyak.
Yang terakhir, pihak ketiga adalah warga negara atau perorangan yang bekerja atau berusaha sehingga memperoleh penghasilan. Menurut pasal 1 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta warga negara secara langsung dan bersama-sama membiayai pembangunan nasional. Yang terakhir yaitu penggolongan pajak. Penggolongan pajak ada dua. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi 4, yaitu pajak atas kekayaan dan pendapatan atau PPh. Yang kedua, pajak atas lalu lintas hukum atau bea materai, lalu lintas keyakinan BPHTB, dan lalu lintas barang PPN. Yang ketiga, pajak yang bersifat kebendaan atau PBB. Dan yang keempat, pajak atas pemakaian atau PPN dan cukai. Kemudian, penggolongan pajak berdasarkan cirinya. Ada pajak subjektif, yaitu pajak yang dalam pengenaannya pertama-tama memperhatikan wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang dalam pengenaannya pertama-tama memperhatikan objek pajak yang selain daripada benda. Dapat pula berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Contohnya PPh dan wajib pajak luar negeri. Kemudian ada pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu atau periodik, misalnya 1 tahun. Contoh, pajak penghasilan. Kemudian pajak tidak langsung yaitu pajak yang pengenaannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh PPN dan PPNBM. Lalu pajak pusat. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan untuk pelaksanaan pembangunan APBN. Contohnya PPh, PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan bea materai. Sedangkan yang terakhir pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah APBD. Contohnya PKB, pajak bangsa asing, pajak tontonan, dan pajak reklam, dan lain-lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.